Sobat Kairos yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sobat Kairos yang dikasih oleh Tuhan, saat surat ini dituliskan suasana sangat kelam. Yerusalem telah hancur, umat Tuhan mengalami penderitaan, kehilangan, dan masa depan yang tampak suram. Namun di tengah ratapan dan air mata itu, Yeremia masih dapat berkata, Tuhan adalah baik. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan Tuhan tidak tergantung pada keadaan hidup kita. Ketika hidup berjalan lancar, Tuhan baik. Ketika menghadapi sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga atau pergumulan, pelayanan, Tuhan tetap baik. Sobat Kairos yang dikasih Tuhan, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25 menyebutkan dua sikap yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, berharap kepada Tuhan. Berharap berarti tetap percaya ketika jawaban doa belum datang. Berharap berarti tetap setia ketika jalan di depan belum jelas. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja secepat yang kita inginkan, namun Tuhan mengajarkan kita untuk menunggu waktunya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan karena Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Yang kedua, mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya saat kita ada masalah, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan setiap hari. Ketika kita mencari Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan dengannya, hati kita dikuatkan. Kita menemukan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menantikan calon teman hidup, suami istri yang sedang menantikan keturunan, menunggu pemulihan keluarga. Firman Tuhan mengingatkan, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya. Kita dapat mempercayai janjinya. Di balik setiap penantian, Tuhan sedang membentuk iman, kesabaran, dan pengharapan kita. Jangan biarkan keadaan mengalahkan pengharapan. Tetaplah berharap dan mencari Tuhan, sebab Tuhan yang sama menyertai Yeremia di tengah kehancuran adalah Tuhan yang menyertai kita hari ini. Saat manusia mengecewakan, keadaan berubah, dan kekuatan mulai habis, dalam kondisi yang demikian pun Tuhan tetap baik. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah menunggu dengan sia-sia. Bagian yang ketiga, menunggu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk iman. Tidak ada seorang pun yang senang menunggu. Namun Tuhan sering bekerja dalam masa penantian. Abraham menunggu janji Tuhan. Yusuf menunggu bertahun-tahun sebelum menjadi pemimpin. Daud menunggu sebelum menjadi raja. Terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Orang yang menunggu Tuhan tidak pernah menunggu sendirian. Inilah penghiburan terbesar. Tuhan tidak hanya memberikan jawaban pada akhir penantian, tetapi Tuhan hadir selama proses penantian itu. Saat kita hampir menyerah, Tuhan menopang. Karena itu pengharapan orang percaya bukan terletak pada situasi yang berubah, melainkan pada Tuhan yang tetap setia. Menunggu bukan berarti Tuhan diam. Dalam setiap penantian Tuhan sedang bekerja, membentuk, menguatkan, mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.